Selamat datang di channel Sawmill Indonesia. Kali ini menggergaji kayu dengan kayu yang sangat besar sekali yang akan digergaji di penggergajian kayu. Ini sedang menata kayu, merapikan kayu agar mudah digergaji saat proses berlangsungnya penggergajian. Menata kayu seperti ini perlu dilakukan strategi yang bagus untuk menghasilkan papan atau bahan kayu yang bagus juga. Proses menggergaji senso agar mudah ditata rapi ke atas rel penggergajian kayu. Menggergaji senso lebih mudah daripada menggergaji kayu dengan alat manual seperti gergaji panjang yang dilakukan zaman kuno dulu. Sekarang sudah canggih-canggih. Ini penataan kayu dengan alat forklift yang dilakukan oleh operator forklift. Ini ada yang memberi aba-aba, yaitu seorang operator penggergaji muda. Dia sangat canggih mengatur kayu dan mendorong kayu di atas rel penggergajian kayu. Kayu besar ini sebagai bahan utama untuk membuat barang mebel seperti barang mebel, almari, meja, kursi, tempat tidur, kusen atau gawang pintu, dan juga perabotan-perabotan mebel lainnya. Sedangkan kayu trembesi sebaiknya digunakan untuk kebutuhan mebel indoor atau mebel dalam ruangan. Kayu seperti ini akan dibelah dan digergaji di penggergajian kayu, dan papan nantinya akan digunakan untuk pembuatan meja besar yang nantinya akan dikirim ke luar negeri. Jadi barang ini akan diekspor ke luar negeri berupa barang jadi, sebuah meja yang sangat besar sekali. Jadi ini masih penataan kayu supaya menjadi bagus, dan forklift membantu tugas operator penggergaji supaya lebih ringan. Kayu besar seperti ini, kayu trembesi yang didapat dari Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan terdapat banyak tumbuhan
yang dimana tumbuhan tersebut menghasilkan kayu yang sangat besar sekali, sehingga kayu dapat digunakan untuk barang mebel yang dimana kayu tersebut mempunyai nilai yang sangat bagus untuk digunakan barang mebel. Ini membawa kayu yang sangat besar sekali dan diatur oleh operator penggergaji kayu. Ini kayu besar juga yang nantinya akan digergaji. Nah, seperti ini pemilihan kayu supaya digergaji menjadi sebuah papan yang sangat lebar sekali. Ini kayu trembesi besar, dibuat papan juga. Operator penggergaji sedang mencatok kayu atau sedang menjepit kayu supaya kayu tidak terguling dan kayu tetap tegar. Itu kayu yang sangat besar sekali. Penjepitannya dengan besi supaya lebih kuat, dan yang di atas ini sebagai penopang kayu untuk rel besi supaya pencatokan lebih kuat dan merekat. Ini sudah kuat sekali. Penuh keringat dan penuh tenaga yang ekstra. Penggergajian dimulai. Proses menggergaji kayu menjadi sebuah papan. Gergajinya sangat tajam sekali sehingga proses pembelahan kayu lebih mudah dan cepat. Ini ada yang bagian dorong kayu supaya aman dan tangan supaya selamat. Penarian kayu di atas rel gergaji. Ini yang belahan yang kedua. Gergaji yang cukup tajam untuk menggergaji kayu besar. Penuh hati-hati. Ini papan tebalnya 12 cm untuk sebuah papan, ketebalannya 12 cm. Ini sebagai operator penggergaji kayu diberi aba-aba untuk mendapatkan sebuah ukuran. Sebuah ukuran untuk menghasilkan papan yang diinginkan untuk bahan mebelnya. Pendorongan kayu
Ini siap-siap untuk dibelah menjadi sebuah papan penuh hati-hati. Kemudian yang di bagian belakang sini menopang atau menahan kayu supaya tidak terguling. Ini dibantu krunya. Cukup berat sekali karena ketebalan kayu agak tebal. Ini yang namanya manol gergaji atau pembantu gergaji. Ini pembelahan kayu yang ketiga. Ada siraman air pada mata gergaji supaya gergaji menjadi lancar. Airnya cukup banyak dan mata gergaji disiram air supaya dingin dan tetap bisa berjalan. Pendorongan kayu sudah lepas. Kita lihat di sini sangat sibuk sekali menahan kayu yang cukup besar. Papan kayu ditata rapi oleh Bapak Manol gergaji atau pembantu gergaji, pengangkat kayu. Manol gergaji adalah orang yang membantu mengangkat kayu, baik kayu kecil atau kayu besar, baik serpihan kayu atau papan kayu. Diangkat bersama-sama supaya cepat terselesaikan. Ini ada bantuan dari tenaga mesin, yaitu forklift, untuk membawa sebuah papan yang nantinya akan dimuat di truk untuk penataannya nanti bisa bersama-sama dengan papan yang lain. Ini diukur sesuai dengan keinginan barang untuk dibuat barang mebel. Forklift datang lagi, mesin datang lagi, membawa sebuah papan yang sudah diukur sesuai dengan pesanan. Ini proses pemakuan atau dipaku dengan sebuah kayu supaya kayu besar tidak pecah, karena kalau tidak diberi paku pada sebuah kayu, nanti kayu bisa menjadi pecah. Penyiraman air selalu berlanjut ketika gergaji sedang berjalan supaya menjadi lancar dan tidak tersumpal dengan serpihan kayunya. Kayunya sangat besar sekali dan berat sekali. Ditopang atau
dibawa oleh banyak penggergaji yang lain atau bapak manolnya. Nah, ini dibantu dengan sebuah alat forklift untuk membawa sebuah papan yang nantinya papan akan dijadikan sebuah barang mebel, yaitu sebuah meja raksasa atau meja besar sekali. Pembawaan meja nantinya itu dibawa oleh orang yang sangat banyak sekali. Jadi nanti hasilnya itu menjadi sebuah papan meja yang sangat bagus sekali. Ini proses kayu besar dipaku supaya tidak mudah pecah nantinya, dan proses pemakuan pada kayu akan menjadi lebih baik. Di sini di penggergajian penuh debu yang berterbangan karena kayu terem besi ini kayu yang penuh serpihan debu. Kayu terem besi ini sangat kuat untuk dijadikan bahan meja atau dijadikan barang mebel. Pendorongan kayu besar dimulai lagi. Penyiraman air juga disiramkan pada mata gergaji supaya bisa menjadi lancar dan bisa menjadi licin. Sudah terbelah, kayunya sudah ditopang sama manol kayu. Kayunya cukup berat sekali ya. Ini ditarik dan diangkat oleh sebuah mesin yang sangat kuat sehingga memudahkan proses membawa kayu dengan mudah, dan tenaga manusia bisa terbantu dengan tenaga mesin ini. Kayunya di sana banyak sekali dan kayunya besar-besar. Kayunya di sini tempatnya kayu besar. Ini pemindahan kayu, pemindahan papan, ditata rapi, nanti akan digergaji dengan senso supaya lebih lurus lagi, karena permintaan kayu ada yang minta lurus. Ini kayunya sangat besar dan urat kayu sangat bagus sekali. Uratnya ini bagus untuk pembuatan meja. Nantinya ini menjadi meja raksasa dari bahan kayu terem besi besar. Kayu terem besi adalah kayu suar. Kayu suar atau jenis nama lainnya adalah kayu meh. Kayu meh
Ini penataan. Bapak operator penggergaji atau Bapak Manol siap-siap untuk menahan kayu yang sedang dibelah supaya tidak terguling, dan pelan-pelan untuk menurunkan papan yang sedang berdiri. Ini dibantu oleh 6 orang, satu papan 6 orang, dengan bersama-sama supaya lebih mudah dan cepat selesai. Ini dibantu dengan mesin lagi. Satu papannya cukup berat karena ketebalan kayu 12 cm dan panjangnya 3 meter. Ini lebarnya cukup lebar, 1 meter lebih. Proses pergantian mata gergaji yang sudah diasah supaya mata gergaji ini menjadi lebih tajam karena sudah diasah. Ini pemasangan mata gergaji yang benar seperti ini. Ini sudah dilakukan beberapa tahun, mulai dari berdirinya penggergajian. Jadi ini sudah mahir. Proses memberi paku pada sebuah kayu yang sangat besar supaya tidak menjadi pecah. Proses menggergaji lagi dan siraman air pada mata gergaji supaya menjadi licin dan supaya menjadi lancar. Yang bagian operator pendorong kayu ini sedang mengatur jarak antara didorong dengan kuat atau didorong dengan perlahan-lahan supaya mata gergaji tidak terjepit di dalam kayu. Terkadang bisa terjepit karena dorongan yang sangat kuat. Ini kita lihat prosesnya. Nah, seperti ini. Dibantu oleh teman-temannya 6 orang. Ini mesin forklift, mesin pengangkat kayu sudah mengangkatnya, dan Pak sopirnya membawa kayu untuk ditata rapi, diletakkan perlahan-lahan supaya kayu tidak pecah. Diukur sesuai dengan kebutuhan, diangkat lagi dengan mesin forklift supaya lebih ringan dan lebih mudah. Ini penggergaji lagi, penyiraman air pada mata gergaji supaya menjadi lancar, dan mata gergaji supaya tidak terjepit. Ini bagian operator yang sedang menjalankan aksinya menggergaji kayu dengan penuh ketelitian supaya hasilnya papan jadi bagus
dan menjadi lurus. Dibantu oleh Bapak Manol tukang kayu, tukang angkat kayu, dibantu lagi dengan mesin untuk membawanya. Kayu-kayu besar di sini sangat banyak sekali untuk dijadikan sebuah barang mebel. Seperti barang mebel lainnya adalah meja, kursi, hanya sebuah papan. Untuk bahan kusen, pintu, untuk pembuatan almari besar, almari raksasa, dan barang-barang indoor atau dalam ruangan, mebel dalam ruangan. Proses menggergaji kayu ini seratnya bagus juga, berjalannya mesin gergaji, roda sedang berputar, dan yang bagian belakang ini sedang menahan kayu. Ini orang 4, 5, orang 7 ya, yang di belakang sana 1. Ini ditahan dan ditaruh di bawah supaya kayu tidak pecah, dan ini langsung dibawa oleh mesin supaya proses pembawaannya lebih ringan dan lebih mudah. Penataan kayu, papan ditata rapi dan diukur sesuai dengan keinginan yang akan dibuat untuk barang mebel. Nah, ini tinggal sedikit kayunya, penuh dengan kehati-hatian, dan ini proses pembelahan kayu yang tinggal sedikit. Ini sudah lepas dari mata gergaji, dilakukan secara bersama-sama. Ada yang menahan kayu dengan tongkat supaya kayu tidak mudah pecah. Ini bersama-sama mau menurunkan kayu, dibantu teman-temannya, satu tim. Nah, seperti ini, penuh kehati-hatian supaya kayu tidak pecah. Prosesnya menggergaji sudah dilaksanakan dan sudah dikerjakan. Kemudian tinggal membawa kayu ke sana, ke tempat papan-papan tadi. Dan ini proses pengangkatan sebuah papan yang akan dibawa ke tempat pengolahan kayu untuk dijadikan barang mebel. Kayunya sangat berat dan kayunya ketebalan 12 cm. Ini siap-siap mau dibawa truk. Dan ini Bapak sopir truk sudah mau menjalankan mobilnya untuk membawa barang sebuah papan. Papannya sangat banyak sekali, jadi papan ini sangat panjang sekali ya.
Dan ini mulai proses pemuatan kayu dari penggergajian tadi. Terima kasih banyak sudah menonton video menggergaji kayu, dan saya ucapkan sampai jumpa. Salam sehat semuanya.